sedikit demi sedikit. Ini ada yang tanya tadi, Kak Mana kasih tuh? Kak usaha tapi yang punya modal yang kecil. Jadi justru apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, aku memilih membuka modal usaha yang tidak menggunakan modal yang besar. Kayak misalnya aku bikin PMA Igun, kayak misalnya aku bikin Kejora, misalnya aku bikin bakso aci gitu. Jadi sekarang ini aku seneng banget akhirnya kayak aku bisa menghidupi ibunya temen aku gitu kan, yang biasanya dia dapat uang dari suami gitu kan, terus sekarang dia punya penghasilan sendiri gitu. Jadi kayak yang bener-bener ibu-ibu rumahan lah gitu ya, bisa bisa dibilang gitu. Kayak misalnya bakso aci juga tadinya ada perusahaan yang udah mau ikut karena pandemi gitu kan. Gitu. Jadi Tolong ambilin itunya bukunya di kamar. Suaranya Ivan tuh jadi kecil banget deh. Bentar ya, masa aku ambil hands free. Neva, Ivan. Oke, pokoknya kalau apa posisi sampai sekarang tuh, yang nomor satu yang mensupport Ivan bisa seperti sekarang. yang pertama mungkin doa ibu ya, gue tuh percaya sama yang namanya doa ibu. Terus yang kedua, kita kerja nggak bisa sendirian. Kita tuh udah nggak bisa one man show, tapi harus dengan tim. Gitu. Jadi kalau kita punya tim yang solid, punya tim yang bisa menjalankan apa yang ada dalam pikiran kita tuh enak gitu. Karena kalau kita kerja itu, oh benar. Karena kalau one man itu jadi kayak kita capek sendiri gitu. Yang pertama tadi enggak, kurang jelas. Yang mana? Yang mendukung. Oh, yang mendukung yang pertama tuh nyokap pastinya. Jadi Mama Erna. Mama Erna tuh mak gua tuh dukun gua lah pokoknya ya, udah paling the best. Bye. I love you. Ntar kabarin. Bye sayang. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi apa namanya? Yang kedua adalah sama halnya mungkin seperti Bitri gitu kan. Nggak mungkin bisa sekarang kalau nggak ada manajemen yang kuat, yang solid gitu kan. Betul. Betul. Oke, orang tua. Beberapa bulan lalu kan Ivan sama ya, aku tuh 2019 bulan Juli aku kehilangan papa juga. Jadi aku ngerasain banget kemarin tuh waktu pas tahu kabar duka dari Papa Indra, aku juga kaget banget gitu ya. Nah kemarin juga sempat lihat satu video YouTube-nya Ivan sama Mama Erna. Berpengaruh seperti apa sih rasa kehilangan sekarang seorang papa buat kalau mungkin Ivan? Ya, kalau lagi sibuk, lagi beraktivitas itu mungkin nggak terlalu kehilangan, tapi di saat kita balik ke rumah, mungkin bangun pagi, biasanya papa tuh udah heboh, good morning, ngapain, bla bla bla. Kok ini pagi ini kita nggak ada karena kan papa bangunnya paling pagi di antara kita semuanya kan. Karena kan dia subuh apa segala macam dan dia nggak mau ketinggalan gosip pertama kali di TV gitu ya. Jadi dia ya ampun. dia bangunnya pagi hari. Jadi aku tuh kadang sering berantem karena dia tuh suka dengar berita aku dari infotainment. Jadi bukannya anaknya, tapi mendapatkan berita tuh dari infotainment gitu. Jadi ya gitu, kadang dari berita online, kadang dari berita infotainment gitu. Jadi itu yang buat aku sama papa tuh kadang suka berantem. Gitu. Papa tuh dilibatin nggak sih kalau misalnya setiap Ivan punya ide mau bikin usaha baru apa gitu, papa juga dilibatin nggak? Iya dong, suka nanya ke papa, kalau aku bikin ini gimana, kalau ini gimana gitu. Karena papa tuh sebenarnya ya dia tuh good advisor juga ya, walaupun dia nggak punya jiwa bisnis, tapi dia bagian mana? Coba ditempel di bagian itu, gue lihat. Ya tuh, mau lihat dong sambil kerja. Lagi bikin apa ini? Wow. Ini ada
Apalagi mau Keren. dibikin aplikasinya. Tuh kan. Gue suka tuh lihat. Baju pengantin tuh nggak harus putih ya, Van ya? Ya, kalau ini dia buat resepsi. Gitu. Keren Ya, alhamdulillah deh, Tia. Iya. Tiap hari ada aja yang dikerjain, ya kan? Jadi, aku tuh pengen bahwa pegawai-pegawai aku tidak mengalami pandemi. Bisa gajian seperti biasa. Bisa, ya nggak ada kata susah lah buat mereka gitu. Jadi, kalau aku sih lebih penting kayak akunya susah, tapi mereka nggak usah susah gitu. Kemarin ingat banget sempat ngobrol sama Ivan waktu pas masa-masa pandemi awal tuh. Terus gara-gara aku komen soal si PY kan. Terus Ivan cerita, iya ini salah satu solusi gue nggak mau usahakan, gue nggak mau pecat pegawai gue, jadi gue karyakan. Akhirnya inilah ada si ide PY, kemudian sekarang si bakso aci itu ya, selain Kejora ini. Nah itulah, jadi kadang-kadang emang ketika kita sadar, ini siapa nih support sistem kita, dan itu Ivan memang perjuangkan benar-benar, nanti feedbacknya kan juga buat kita Jadi, juga sendiri ya, Ivan ya. ide berbisnis tuh biasanya aku lakuin pagi hari pas lagi pup. Pada saat pup. Jadi pup itu kamar mandi itu Pupnya jam berapa? Jam berapa? dia sebangunnya Habis sholat subuh. habis sholat subuh, habis gue tidur lagi, bisa jam 4 pagi. Aja nih peruca dangdutan. Jadi kamar mandi itu bener-bener tempat buat cari inspirasi gitu. Kok sama sih? Buat aku jatuh-jatuh. Iya. Nah, gue penasaran. Lu kegiatan banyak, bisnis banyak. Tidur tuh berapa jam sih sehari? Tidur gue berapa jam ya, Yuni? Tidur tuh paling jam 12, tidur bangun jam 7:30, bangun 6:30. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah, yang penting tidur tuh cukup dan deep sleep ya aku ya. Oke. Gitu. Terus Dan kalau aku tuh bagi memaknai tidur tuh harus di kasur pakai selimut. Itu baru tidur. Tapi kalau misalnya di jalan atau di pesawat itu Tapi Ivan termasuk yang mentingin untuk istirahat nggak? Kan ada juga yang kadang-kadang kita kalau udah sama kegiatan, aduh belum tidur nih, udah pokoknya hajar kerja. Lu milih gimana? Masih bisa kontrol nggak? Enggak, gue tuh bukan tipe orang yang gila-gila kerja di luar kapasitas sih. Kayak syutingan tuh gue sebenarnya pengen sehari 1 atau maksimal sehari itu jauh gitu. Jadi gue tuh bukan tipe yang terlalu mencari apa ya, kayak bener-bener ngoyo banget sih. Aku dari dulu nggak pernah kayak gitu sih, Tia. Jadi kayak ya jalanin aja gitu senyamannya. Aku mendingan aku punya banyak waktu buat makan, buat pulang, buat dibandingin aku harus kerja gitu loh. Jadi sebenarnya hidup tuh secukupnya aja sih kalau menurut aku. Rezeki juga secukupnya. Mau beli Birkin cukup, mau beli kroko cukup. Ya kan? Ya penting cukup aja. Ingin makan apa? Pandemi kayaknya Birkin ntar dulu deh ya. Iya gitu. Yang penting cukup. Kalau gue sih ya nggak pernah kayak ngoyo gitu. Apalagi kemarin kan gue memutuskan untuk tidak menggunakan kartu kredit. Sama, gue juga. Gue sama Surya tuh tipe yang jadul gitu. Jadi kita emang dari dulu nggak suka pakai kartu kredit. Jadi gue tuh ngerasa kan sekarang kan keuangan masuk tuh juga nggak bisa diprediksi kan. Nah jadi memaksakan diri gue dengan kartu kredit, belum bayar bulanannya, belum apa segala macam tuh malah membuat gue kayak beban gitu loh. Belum lagi kayak misalnya di telepon, ya kan, di telepon pembayaran belum bayar, sedangkan bayarnya cuma kayak 500.000 gitu. Total karyawannya Ivan tuh berapa sih? Semua ya, sama semua usaha? Di butik 70 orang. Itu di butik utama ya, belum di butik manja. Butik manja kan ada 9 titik. Belum butik Halif gitu. Yang anak-anak? Butik anak-anak apa? Ya Minimi. Itu kan ada Minimi.
Jadi kebetulan itu kan beda manajemen gitu. Jadi kalau di butik ini aku tuh sistemnya benar-benar kayak ya udah benar-benar manajemen kekeluargaan lah gitu kan. Jadi kita udah puluh tahun gitu dari aku awal sampai sekarang gitu kan. Jadi ya udah karena jahitannya juga berbeda, rapihnya, skill memang beda gitu. Kalau misalnya kayak brand-brand fashion yang lain yang aku punya itu kan aku ada vendor tempat jahit dan segala macam gitu. Iya. Nah, apa sih? Gue tuh sampai bingung loh, usaha lo. Oh, itu furniture. Perhiasan juga ya, Bo? Jewelry. Kalau perhiasan ini kan sekarang aku lagi collab aja sih sama salah satu perhiasan karena kan Grand Indonesia kemarin terus dia gitu kota gitu. Jadi akhirnya mereka bikinin gua mahkota dan gua menjadi ambasadornya. Terus udah gitu gua koleksi juga perhiasan yang gua jual di toko seluruh Indonesia. Itu ya. Terus ya menjalani kehidupan ini ya udah seru aja ngejalaninnya tuh seneng membagi manajemen yang pusing ngebagi badan aku harus di mana gitu. Tapi yang jelas aku pikirkan sesuatu yang di luar dari kapasitas aku sih gitu. Jadi kayak ya harus lebih ya sama orang. Dan bahkan bulan depan ini aku mau buka salon Tia di Bintaro. Ih, dekat dari rumah gue dong. Udah bisa dibocorin nggak namanya apa? Ini Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Jadi itu di ruko 4 lantai. Jadi ada coloring, ada cutting, ada mani pedi, ada yang khusus buat tempat hijab juga. Terus aku bikin Ivan Gunawan Makeup Academy juga gitu. Itu di Kebayoran Walk. Apa tuh? Dari? Jadi Ivan tuh gimana sih, Van? Nggak gini, ini gue emang pengen belajar juga. Gue kan punya satu aja si nasi kepel itu puyeng ya, Bo. Ya, lu males. Lu tuh bukan males, ya nggak males sih, cuma gue tuh nggak berani. Gue inget banget waktu pas kemarin syuting Brownies ya, gue sampai diingetin sama Ruben. Kasintia nasi kepel gitu kan. Nih, terus Ruben ngomong tuh. Nih Kak Cynthia nih udah mulai duluan sebelum gue geprek-geprekan, dia udah mulai duluan sama si jambal pete sama sambal roanya. Terus gue baru kesadar, oh iya ya, gitu loh. Sementara Ruben, gue udah mulai pada saat itu 9 tahun lalu, Ruben terus kita ketemu tuh kan di acara bazar-bazar kan. Dia waktu itu sebelum bikin geprek tuh gue ingat dia bikin kayak bento-bentoan. Kayak bento gitu. Terus udah, nah itu kayak gitu. Jadi gue tuh kayak masih belum berani gitu loh, Van. Nah, Ivan tuh gimana sih ketika punya ide, kemudian tim, terus lu emang kontrol semuanya sendiri? Ya, gue kontrol semuanya sendiri. Ya, gue tuh orangnya bukan tipe yang suka mencatat, tapi gue lebih suka menghafal. Jadi gue tahu kelakuan-kelakuan pegawai-pegawai gue, kerja-kerjanya tuh gue juga tahu, gitu kan. Jadi, ya gitu. Jadi gue tahu banget pegawai gue kayak gimana, gila-gilanya, sarap-sarapnya. Itu gue tahu gitu. Kalau bisa kasih tips gimana untuk orang yang baru mulai usaha, yang masih ya kecil-kecilan lah, UKM, UMKM gitulah. Ini aku kasih tahu Tia ya, aku tuh modal PY Maigun cuma 5 juta. Untuk yang mana? PY Maigun. Oke. Beli kompor, beli tepung-tepungan dan segala macam tuh modal 5 juta. Dan modal itu dapat uang, nggak pernah aku ambil. Kumpulin. Jadi satu usaha tuh benar-benar buat diputerin dulu. Dan biasain kalau kita mau ngambil produk kita juga harus beli. Oke. Jadi jangan mentang-mentang punya terus ambil. Nah, tetap bayar. Mau bisnis apapun itu. Mau aku jualan kerudung, mau aku segala macam tuh pokoknya harus beli, harus kudu wajib. Terus udah gitu ya udah, jadi memang ngumpulin gitu aja sih. Jadi kayak beda antara modal bisnis atau modal usaha sama uang tabungan kita, Tia. Gue tuh pandemi kalau uang tabungan nggak mungkin kita nggak ambil kan, pasti kan ada pengeluaran. Iya, benar. Gitu. Nah kalau misalnya ada pengeluaran tiap bulan tuh tabungan keluar terus kan kita nggak ada pemasukan.
Ya. Angker kan tuh, Hmm. bener nggak? Habibah Kalau kita langsung. keluar Iya. kan nggak ada, mau sekaya orang apapun juga tetap aja uangnya bakal habis. Iya. Misalnya kita ada sesuatu yang diputer, ada masuk lagi, pas selamat mana? Puter, ada masuk lagi gitu kan. Jadi kayak ada keluar masuknya gitu loh. Oke. Tuh udah Gitu. 3, tuh udah 4 tips tuh dari Neva ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Tadi kan kita ada bisnis udah, yang flashback dikit-dikit udah dulu. Gue pokoknya Bosan kali. target pernikahan, gue tahu lo mau nanya itu kan. Target Iya, iya. dan pernikahan gue tuh punya target di 2021. Gila dia udah tahu. Kalau sampai 2021 ini gue nggak menikah juga, udah gue nggak punya target lagi. Tuh. Let it flow, udah. Terserah aja Allah ngaturnya kayak apa gitu. Tapi Ivan tahu kan, kalau punya target itu kan seperti kayak bisnis juga. Maksudnya kita tuh semuanya harus ada planning. Apalagi ini untuk hidup kan. Betul. Makanya aku sih memang sama Surya udah bikin planning jauh-jauh hari sebenarnya. Hey! Emang fotonya masih ada? Emang fotonya masih ada? Sesuatu tuh emang fotonya masih ada? Harus berbagi. Emang fotonya masih ada? Hah? Mas, dompet gue. Pengajar. Jadi dulu tuh pas gue baru mau kewang apa udah kewang tuh ya, gue shock loh. Di meja kerjanya Ivan Gunawan ada fotonya Surya Saputra. Ya bisa. Dulu cakep, sekarang udah mulai agak-agak udah usia ya. Iko kurang ajar, masih dong. Makin cakep. Ya iyalah usia lah ya pastilah. Makin cakep dong. Gue yang pasti makin dia makin romantis. Dulu kan waktu pacaran kan nggak romantis, Bo. Kan? Pas kewang baru romantis. Oh my God. Tunggu, tadi ada yang nanya tuh. Tapi enggak, ini jujur, gue boleh buka dikit ya. Ya. Kalau orang nanya, ayu ting ting, itu gimmick gak sih atau apa? Enggak, gue saksi sih, gue saksi. Bukan gimmick, nggak ada apa-apa, fix pertemanan aja. Bukan, tapi kan Ivan memang pernah mengagumi dan suka pada waktu itu dulu. Ada masanya. Jadi kalau misalnya ada orang nanya gimmick atau enggak, gue salah satu saksi. Enggak, karena emang Ivan itu kalau emang dia lagi suka sama orang, emang dan suka gue bener. Sama orang, ya, lo tahu kan, gue susah suka sama orang gitu. Ember. Gitu. Pokoknya yang penting happy, bisnis jalan. Pengorbanan. Apa? Gue ngelupain Surya aja kan juga butuh pengorbanan. Dia suka begitu deh dia. Suka lempar bola salju. Kita tuh hidup suka lempar bola salju. Ya, jangan terlalu serius. Ember. Ya, santai. Ember. Oh, gedebuk angel. Santai. Bukan lagi. Cuma lu kayaknya tuh yang berani. Gue kemarin lihat gilingan nih, Neva. Apa? Lu jeblakin. Tuh si Mas Dedi. Om Ded. Ember. Lucu ya dia. Tapi emang bener. Lu skakmat banget tuh dia tuh. Makanya. Gila. Bukan, maksudnya bener loh. Usia segitu, bapak-bapak pakai shading. Tapi kan mungkin orang-orang lain yang nggak bisa melihat detail itu, nggak akan lihat dari sisi itu gitu kan. Walaupun itu ya mungkin ya emang art, ya memang kepentingan pekerjaan kan. Seru ya hidup ini ya. Seru ya. Seru nggak sih? Evan habis ini ngapain lagi? Hari ini mau ngebikin bajunya Sarwenda, mau mempersiapkan konsernya Onyo, Betran Peto bakal konser. Kebetulan aku menangani konsernya yang bakal tayang di MNC TV. Jadi untuk penggemar-penggemar Tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke. Gitu. Oke. Itu lagi. Bitri itu ini tadi baru tanggal 20 kayaknya kita akan show. Ya sekarang tuh kan kita kan udah pada berkeluarga dan punya anak ya semua. Jadi
prioritas tuh agak-agak sedikit berubah, Ivan. Tapi masih yang kita syukurin, alhamdulillah di usia sekarang perjalanan karir sudah 20, gue jadi lupa ya, 27 tahun. Kita masih adin. Jadi belum, walaupun jarang terlihat, tapi belum bubar kok. Iya, jangan bubar dulu lah, Say. Enggak, gitu. Cuma ya itu tadi aja. Kan masing-masing kan juga udah punya apa prioritas masing-masing. Asik. Suaramu masih ingat gak? Suaramu menggetarkan nuraniku. Bagus. Bagus. Apa? Tahu apa nextnya? Kau nyanyikan lagu cinta di hatiku. Gue mah tahu lagu-lagu Fitri, Say. Iya, gue juga tahu lagu. Ngomong-ngomong, di hatiku. berdiri dong, berdiri. Masa itu berarti ada sesal. Seru gak sih? Dari tadi ada Surya nggak sih? Gue sebel deh. Dia tuh hari ini tuh reading. Oh, dia mau mulai film ya? Mulai, alhamdulillah gitu ya. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya dia waktu pas awal pandemi itu ada tawaran. Tapi gue tuh masih parno, tekong kan. Jadi nggak usah deh ya, nggak apa-apa lah. Nanti rezeki kapan gitu. Tapi kok ternyata pandeminya lama banget ya, Bo. Jadi cukup sudah. Benar, Parno jadi keganggu komentar, Tay. Parno, tapi terus lama-lama kan kayaknya juga itu tabungan udah harus diisi lagi gitu ya, Van? Benar, tuh gini. Itu punya lu ya? Kok gua nggak dikasih sih? Jajaka. Itu manja tuh. Oh, Jajaka. Ini enak banget. Yudi suruh bikin lagi dong, Mbak. Itu bahannya apa sih? Kaos. Keren banget. Jarang loh yang bikin kaos, biasanya kan bahan scuba gitu kan. Ini bisa dicuci, enak banget. Oh, bisa dibeli? Sementara ini kemarin kita bikin sampai 10.000, nggak ada yang dibeli, tapi kita bagi-bagiin aja. Oh iya, gue ingat tuh kemarin, lu diledekin kan sama Ruben. Jual, Tia. Lu malu-maluin lu. Kalau ini gue jual nih. Mana? Banyak banget sih yang nanya kapan nikah. Tadi udah ditanya, udah dijawab sama Iva. Keren. Ini pasti pasangan yang tadi ya, baju pengantinnya ya, gaunnya. Keren. Ini aku jual 1,5 juta. Ini maskernya aja, keren. Nih ada juga. Nevan. Tuh masih banyak yang nanya kapan Kewong tahun 2021, insya Allah doain. Oh, duit kagak. Bagus nggak? Keren. Mau dong, ada yang itu nggak warna? Itu ada payet juga. Crystal. Oh. Keren. Ini berapa? Sama 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau yang Jajaka tadi lebih mursid dong. Ini nggak dijual. Tapi nggak apa-apa, nanti yang 1,5 juta gue kirim buat lu ya. Tapi lo ceritain sama laki masker ya. Asik. Cerita apa? Ya, lo ceritain sama laki lo, kalau Ivan baik banget ya tadi ngasih masker gitu ya. Kan dari kemarin, lu nggak tahu dia udah order melulu tuh, peye lu. Bener. Gua nggak tahu deh, apakah emang bener-bener enak, apa karena... Kayaknya ada sesuatu deh. Iya. Ya Udin. Yakin live hari ini. Senang. Thank you. Ivan, terima kasih waktunya. Walaupun sebentar ya, tapi tadi tuh yang lu bilang
pasti insya Allah gue yakin bermanfaat banget untuk teman-teman yang lihat hari ini. Ini Apa, Van? ada uang transport nggak? Ini Ah, kan nanti kan gue itu borong bakso aci lu. Bakso aci. bener Kan ya? katanya kan nggak boleh. Iya, iya. Ntar lu lihat aja kan, ntar gue bikin video ya bakso aci. Terus, tapi enggak, bener gue penasaran banget tuh si bakso aci lu. Sebelum udahan kita nyanyi dulu yuk, pecah suara. Nggak bisa kan kalau ini delay. Bisa, coba dulu, jangan males. Coba, ya coba. Suaramu ya. Suaramu ya. Lu ajarin dulu suara lu di mana, lu jangan fales. Lu suara satu ya. Suaramu, gue suaramu menggetarkan. Jangan lupa sirkuit. Menggetarkan. Getarkan. Nuraniku. Nuraniku. Kau nyanyikan. Lo yang salah satu. Kau nyanyikan. Tomat ketinggian, gue gak nyampe nada itu. Udah deh, gak usah nyanyi deh, udahan deh. Udah deh, gue jadi kesel. Ya udah deh, ya udah. Iya, ya udah. Boom. Waalaikumsalam. Neva, thank you darling. I love you. Love you too. Love you so much. Selamat kerja lagi. Sebentar, tapi sangat-sangat banyak banget yang bisa kita ambil inspirasinya ya. Oke, masih ada waktu sisa. Saya mau ajak live teman-teman yang ini pasti salah satu banyak yang ngefans sama Ivan. Aku pengen nanya. Seperti kemarin waktu pas sama Jeffrey Nikos juga aku nanya. Kenapa suka ngefans sama seorang Ivan Gunawan? Halo, Wiwin ya.